Kode oleh Romani jadi duet baru Ragnar Oratmangun di Timnas Indonesia. Nasib pemain lokal dalam tekanan. Rekor bergengsi Park Hang-seo yang berpotensi diraih Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beri kode ke Ragnar Oratmangun. Oleh Romani siap perkuat Timnas Indonesia. Banyaknya pemain keturunan yang berbondong-bondong untuk membela Timnas Indonesia terus mengundang pecinta sepak bola tanah air yang mengagumi progres skuad Garuda saat ini. Terbaru nama Ole Romani muncul setelah akun Instagram @footballindonesia mengungkap bahwa penyerang FC Utrecht yang memiliki keturunan Indonesia. Setelah unggahan dari akun @footballindonesia, Ole Romani pun ramai dibahas. Sebab Ole Romani bukanlah penyerang kacangan. Sebelum gabung FC Utrecht musim ini, Ole Romani tampil garang bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Di musim 2022-2023, Ole Romani mengoleksi 11 gol dari 33 pertandingan Eredivisie. Pencapaian itu masuk kategori istimewa mengingat sulit mencetak banyak gol di kompetisi seketat Liga Belanda. Karena itu banyak pecinta sepak bola tanah air yang langsung meminta Ole Romani untuk memperkuat Timnas Indonesia. Permintaan itu diajukan langsung ke akun Instagram Ole Romani @OleRomani. Menariknya, Ole Romani pun menjadi sorotan karena meninggalkan komentar di unggahan Instagram calon pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Ole Romani menulis kata tenang saja di unggahan Ragnar Oratmangun yang hendak melakukan giveaway kepada para followersnya usai menembus 100.000 pengikut di Instagram. Sontak kata tenang saja yang dimaksud di sini adalah pertanda Ole Romani mengatakan kepada Ragnar Oratmangun bahwa tak perlu khawatir jika dirinya telah siap memperkuat Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Ragnar Oratmangun telah menjadi agen PSSI membujuk Ole Romani untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romani dibutuhkan Timnas Indonesia jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada September 2024 hingga Juni 2025. Sebab di babak tersebut Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan tim-tim papan atas Asia macam Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran hingga Arab Saudi. Rekor bergengsi Park Hang-seo yang berpotensi diraih Sintayong. Pertama, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Park Hang-seo mengantarkan Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu Vietnam lolos ke babak ketiga setelah mengungguli Thailand, Malaysia dan Timnas Indonesia di babak kedua. Sintayong berpeluang mengantarkan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jika skuad Garuda dua kali menang atas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Dengan adanya tambahan beberapa pemain keturunan, tentu hal tersebut membuat skuad Garuda tidak mengalami kesulitan. Terlebih, skuad asuhan Sintayong sendiri telah mulai padu seperti di Piala Asia 2023 lalu. Kedua, tembus final Piala Asia U23. Kiprah perdana Park Hang-seo langsung mengantarkan Timnas Vietnam U23 lolos ke final Piala Asia U23 2018. Kesuksesan di atas bisa saja dijejaki Sintayong bareng Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Hal itu terjadi asalkan Sintayong dapat memanggil seluruh pemain abroad. Para pemain yang berkarir di luar negeri yang dipadukan dengan pemain U23 di Liga 1 dapat menghasilkan skuad yang mumpuni. Meskipun di Piala Asia U23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Yordania, Australia, dan tuan rumah Qatar. Ketiga, tembus perempat final Piala Asia. Park Hang-seo berhasil mengantarkan Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia 2019. Timnas Indonesia bisa menjejaki kesuksesan Park Hang-seo di Piala Asia 2027. Pasalnya di Piala Asia 2027, pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ilkan Bagot, dan Rafael Struijk bakal semakin matang. Belum lagi bala bantuan dari pemain keturunan seperti Tom Haye hingga Marten Paes.
Banyak yang meyakini skuad yang dibentuk Sintayong saat ini akan semakin matang di berbagai ajang bergensi ke depannya. Timnas kedatangan 4 pemain keturunan, nasib pemain lokal jadi sorotan. Kabar menarik datang dari media Malaysia Makan Bola yang menyoroti Sintayong lantaran akan segera mengamankan 4 pemain keturunan tambahan di Timnas Indonesia. Makan Bola menilai rencana Sintayong dan PSSI mendatangkan pemain keturunan merupakan ancaman atau tekanan bagi pemain lokal. Makan Bola mengeluarkan pemberitaan di atas setelah mengambil informasi dari unggahan akun Twitter alias X @ASEANFootball. Akun tersebut menyebut PSSI sedang aktif mencari 4 lagi pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda untuk memperkuat skuad racikan Sintayong. Sebanyak 4 keturunan yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun, Nathan Joon, Tom Haye, dan Martin Paes. Keempatnya memiliki darah Indonesia dari keluarganya masing-masing. Keempatnya juga telah dikonfirmasi PSSI akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jika semua proses naturalisasi berhasil dirampungkan, maka para pemain lokal Indonesia akan merasakan tekanan untuk memperebutkan tempat di skuad Garuda. Baik-baik yang dulunya langganan Timnas Indonesia seperti Fahrudin Arianto dan Alfeandra Dewangga tak lagi dipanggil Sintayong karena kalah saing dengan pemain-pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Sementara di posisi gelandang, nama-nama seperti Mark Klok dan Ricky Kambuaya mulai tersisih. Sementara di lini depan, Sadil Ramdhani menjadi pemain lokal yang harus dicoret dari skuad Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar. Hal itu bahkan sempat membuat sebagian pecinta sepak bola Indonesia kecewa dengan keputusan Sintayong. Meski begitu, kehadiran pemain-pemain keturunan nyatanya mampu mendongkrak performa Timnas Indonesia. Berkat bantuan mereka, STY berhasil membawa Timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan kini para pemain keturunan tersebut akan saling bahu-membahu dengan pemain lokal dan menciptakan persaingan di skuad Garuda guna mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari pemain keturunan yang ada, Sintayong memastikan setia kepada Timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan akan memperpanjang kontraknya dengan PSSI hingga 2027.